Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini Allah lagi dan lagi memberikan kita kemampuan, kesehatan zahir dan batin, sehingga pada maghrib malam hari ini kita kembali dimudahkan Allah, diringankan langkah kaki kita untuk sama-sama belajar mengajar Al-Quran, belajar mengajar ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang tentunya sudah diberikan atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama belajar dan mengajar, mengkaji tentang tasawuf, yang mana kita ketahui tasawuf adalah lebih kepada pengenalan diri kita, mengenal diri kita. Orang-orang tasawuf adalah orang yang lebih banyak membaca diri. Sebagaimana kata Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 14. Quran surah 17 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, kata Allah. Baca dirimu, kata Allah. Baca kitabmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup dirimu saja yang menghisap dirimu. Kita yang tahu tentang diri kita. Jangan baca kitab orang lain. Jangan suka ngomongin orang lain. Jangan suka menggunjing orang lain. Hasad, hasud, iri, dengki. Jangan, kata Allah. Tujuan kita sama-sama belajar ilmu tasawuf ini agar lebih kepada mengetahui hakikat hidup kita. Pertemuan 2 pekan yang lalu atau pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana ciri-ciri wali Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Yunus, Quran surah yang ke-10 ayat 62, Allah mengatakan, Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran. La khaufun alaihim, atas mereka. Walahum yahzanun. Dan tidak ada rasa sedih.
Karena sebagaimana yang udah pertemuan sebelumnya kita bahas di dalam kitab Ibnu Jarir ya, Fi Jami'il Bayan, kitab namanya Fi Jami'il Bayan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi ibadan laisu bi anbiya'i yubituhumul anbiya wasyuhada. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada, kata Rasulullah, min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah itu, ibadan laisu bi anbiya, ada hamba-hamba Allah, abdi-abdi Allah, bukan para nabi, bukan seorang nabi, hamba biasa seperti kita ini, yubbituhumul anbiya wasyuhada, tapi dicemburui. Ghabato, yang bitu itu dicemburui oleh para nabi ya, dan para syuhada. Ada hamba Allah katanya. Qila, dikatakan, mereka berkata, waman hum ya Rasulullah. Sahabat bertanya nih, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Fala'allana nuhibbuhum, apakah kami harus cinta mereka? Maka kata Rasulullah, qala hum qaumun tahabbu fillahi azza wajal. Hum qaumun tahabbu ilallahi azza wajal, adalah seorang hamba yang sangat cinta kepada Allah. Tahabbu fillahi azza wajal min ghairi amwalin wala ansab. Nih, tidak atas berdasarkan harta dan juga apapun itu, keturunan, nasab, keturunan, zuriat. Enggak. Artinya apa? Tidak pandang apa. Kecintaan Allah kepada Allah tidak hanya karena kita ini udah enggak. Orang-orang tasawuf bukan karena kita beribadah, kita zikir kepada Allah bukan karena kita menginginkan sesuatu. Tidak ada motif di situ. Murni karena kita tahabbu fillah. Cinta, mahabbah kepada Allah. Kaitannya tadi di surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi seorang yang sudah bertasawuf tingkat tinggi kepada Allah, dia arif, dia mengetahui ilmu ma'rifah, mengetahui hakikat hidup ini, dia udah tidak takut lagi yang namanya tentang urusan duniawi. Apapun yang dilihat, apapun yang dia rasakan selalu dilarikan kepada Iqra kitabak, membaca diri. Baca diri. Menemukan kejadian-kejadian aneh tidak langsung serta-merta reaktif. Wah, kenapa begini, kenapa begitu? Tidak. Jadi seorang yang sudah belajar ilmu tasawuf lebih banyak membaca dirinya. Seperti yang sudah kita kaji, kalau kita misalkan kaki kesandung, batu bukan batunya yang disalahin, bukan lantai licin yang kita salahkan. Tapi dia lebih kepada baca diri. Kenapa ya Allah? Teguran Allah. Kenapa yang kesleo, yang kesandung kaki? Dia selalu melarikan begitu. Kaki, ambang tujuan. Mungkin ya Allah, ini kaki jarang dilangkahkan untuk ke majelis-majelis ilmu. Jarang dilangkahkan untuk digunakan berjalan menghadiri sholat-sholat berjamaah. Silaturahim kepada para alim, ulama, habaib, dan lain sebagainya. Mungkin ini kaki tujuan, lambang kaki adalah lambang tujuan, kendaraan kita. Ya kan? Kendaraan kita yang sebenarnya itu adalah kaki. Ya seperti itu orang. Kita yang sudah mempelajari ilmu tasawuf lebih banyak kepada membaca diri, baca ke dalam. Ya.
Memang mungkin kita sangat jauh dari yang namanya wali Allah. Cuman media kita melalui majelis ta'lim yang diadakan oleh Mushola Al-Hidayah ataupun Masjid Al-Bina dan lain sebagainya, itu merupakan media kita untuk belajar dan terus belajar. Iqra. Iqra, Iqra. 3 Iqra diperintahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Suruh kita baca, belajar kata Allah. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Kita membaca sifat-sifat Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Enggak ada yang lebih mulia. Allah lah yang mau bikin kita mulia. Bukan kita yang kaya, bukan kita yang pintar. Allah lah yang ngasih. Kita bisa hadir ke majelis ta'lim karena Allah. Karena Allah memudahkan langkah kita semua untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, silaturahim kepada para alim, ulama, habaib dan lain sebagainya. Orang-orang guru-guru kita. Sama-sama kita belajar. Karena Allah sudah memberikan tipikal atau ciri seorang wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa khawatir. Takut lapar. Takut macam-macam. Walahum yahzanun, tidak pernah bersedih. Semuanya dilarikan atau ke dalam dirinya masing-masing. Diri kita ini yang punya diri. Ya. Itu orang-orang yang istilah yang kita al-arif. Al-arifu billah. Orang-orang yang tahu. Al-arifu billah. Tahu Allah. Allah lah semuanya. Karena itulah ciri daripada orang-orang yang suka membaca diri, tasawuf itu. Karena tasawuf sendiri kan yang meliputi. Makanya ahlus suffah yang sudah kita pernah bahas, ahlus suffah, orang kita bilangnya sufi. Sufi, ahlus suffah itu asal katanya tuh, suffah itu teras atau emperan Masjid Madinah. Di sana tuh kaum suffah itu, ashabus suffah itu mereka kerjanya adalah beribadah, baca Quran, sholat, lain sebagainya, amalan-amalan ibadah. Sampai ketika berperang, ahlus suffah inilah yang menjadi garda terdepan untuk mendoakan para sahabat-sahabat yang berperang. Yang lain sahabat yang berperang, ada yang berdoakan, duduk di situ berdoa, minta kepada Allah. Ahlus suffah. Orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, cirinya adalah orang tidak lagi dia ketergantungan kepada duniawi. Adapun dunia yang sudah dia dapatkan, yang sudah dia raih, itu dijadikan alat. Jadikan alat baginya untuk bertakwa kepada Allah. Diarahkan hanya untuk Allah. Bukan berarti seorang atau urus menjauh dari dunia, tidak. Mengendalikan itu dunia. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh dunia. Kita punya jabatan, kita punya pangkat, kita punya ilmu, kita punya harta, arahkan ke Allah. Kita punya kendaraan, arahkan ke Allah. Lillahi ta'ala. Bukan karena harta itu semakin menjauhkan kita kepada Allah. Tapi karena karena hartalah yang bisa menjadikan kita semakin dekat. Kita arahkan ke Allah.
Jangan sebaliknya. Kita mati-matian untuk mencari kehidupan dunia, akhirnya melupakan kehidupan akhirat. Lupa Allah. Lupa Allah. Ya. Jangan sampai. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita belajar dimanapun itu melalui majelis-majelis ilmu di musola-musola, masjid-masjid. Itu adalah merupakan media kita untuk lebih mengenal ayat-ayat Allah. Disitulah kita belajar bagaimana ayat-ayat Allah, bagaimana hadis-hadis, sunnah-sunnah yang telah dicontohkan, diuswahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ya, berdasarkan kitab yang kita kaji ini, Sir Asrar, karangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, auliyai tahta kibabi wa la ya'rifhum ghairi. Kata Allah dalam hadis qudsi, wali-waliku itu ada di bawah kubah-kubahku. Tahta kibabi, jamak. Bawah kubah-kubahku. La ya'rifuha, ya. La ya'rifuhum ghairi. Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali aku. Namun di dalam kitab ulama juga ada yang mengatakan la ya'rifu illal wali. Jadi sama wali itu yang mengetahui adalah wali itu sendiri. Wali itu macam-macam. Ada wali majdub, mastur dan lain sebagainya. Wali yang majdub adalah wali yang tidak terlihat. Dia tidak nampak oleh mata. Kita yang orang awam ini tidak bisa mengetahui la ya'rifuha illal wali. Itu menurut qaul ulama ada seperti itu. Tapi kita sudah dikasih Allah ciri-ciri seorang wali itu dia tidak takut dengan apa yang kita takutin. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dia. Sebagaimana yang ditakuti manusia pada umumnya. Sebagaimana yang tadi kita bahas di dalam kitab Ibnu Jarir di Jami'il Bayan. Ya. Nah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu tuh. La yakhafuna idza khafan nas. Para aulia Allah ini, para wali-wali Allah ini tidak takut terhadap apa yang sudah ditakutin orang-orang kebanyakan manusia. Nah, kita ini manusia orang awam ini takut, aduh besok makan apa? Besok anak bisa sekolah apa enggak? Ya. Seorang yang sudah tasawuf, sudah arif billah, dia sudah tidak memikir ke sana lagi. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dalam setiap hari ini dia terus bertambah kecintaannya. Tahabbu fillahi azza wa jalla. Tahabbu, cinta dalam. Sangat dalam cintanya kepada Allah. Ya, saking cintanya kepada Allah, pantas saja para yugbituhumul anbiya wa syuhada. Dicemburui oleh para nabi dan para syahid. Karena saking cintanya tadi. Nah, ciri-cirinya itu dia udah tidak takut, tidak ketergantungan lagi kepada kehidupan dunia. Nah, maksudnya kita belajar di sini pelan-pelan. Memang kita semua di sini pasti yang namanya rasa takut, rasa khauf, ya. Raja wal khauf, pengharapan berharap kepada Allah itu kadang-kadang terkikis oleh kebutuhan atau keperluan hidup kita. Waduh, takut nanti besok makan apa ya? Anak, istri besok makan apa, terus tempat tinggal di mana? Kita masih berkutat seperti itu. Namun makanya kita
belajar. Perbanyak zikir. Perbanyak baca Quran. Dan zikir-zikir. Perbanyak kita membaca sholawat. Perbanyak beramal ibadah. Mulazamatu zikrillah. Melazimkan zikir kepada Allah. Ingat Allah. Kita duduk, kita dapat nikmat, kita dapat rizki, kita dapat cobaan, kesusahan ataupun apa, semua ingat Allah, ingat Allah. Inna lillahi. Makanya kan pada saat kita tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya diucapkan pada saat orang yang meninggal. Pada saat kita kesandung inna lillahi. Pada saat kita inna lillahi. Sungguh kita ini milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami lillahi, milik Allah, milik Engkau ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami hanya kepadanya lah akan kembali, hanya kepada Engkau ya Allah. Raji'un, kembali, pulang. Jadi bukan berarti innalillahi doain mati gitu, enggak. Oh si fulan sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dikirain doain mati, innalillahi, bukan. Innalillahi ini memang ucapan yang sudah diajarkan Allah melalui Al-Qur'an. Idza asabathumul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, kemalangan ataupun apapun itu, kita kaget, biasakan inna lillahi wa inna ilaihi. Atau zikir, astagfirullahaladzim. Jangan bahasa-bahasa kebun binatang yang kita keluarin. Tapi melatihnya adalah mulazamah, zikir. Banyak zikir. Baca Quran lah khususnya. Fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Zikir, Al-Quran itu dizikirkan kata Allah. Fadzakir bil Quran. Zikirlah. Surah 50 ayat 45. Surat Qaf ayat 45. Fadzakir bil Quran ayat terakhir. Baca Al-Quran. Dalam setiap hari ayo baca Quran. Itu melatih. Melatih kita bagaimana kita mau mengetahui Allah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Rabbmu yang menciptakan. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Makanya kita belajar Masjid Al-Bina, Mushola Al-Hidayah memberikan fasilitas, ada kajian tauhid supaya kita lebih mengenal pada Allah, mengahadkan Allah dalam setiap detik kita. Jangan sampai lepas dalam apapun itu aspek kehidupan kita, dimanapun kita beraktivitas, pekerjaan apapun yang kita geluti, kita kita tekunin, hadirkan Allah di situ. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, bersama Allah. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, bersama. Asma Allah. Ismun, identitas Allah. Kita sertakan. Jangan dilupakan Allahnya. Begitu kita dapat rezeki, Allahnya udah lupa. Kebanyakan kita seperti itu. Begitu sudah susah, baru udah. Iya. Tapi pelan-pelan. Makanya kita adanya majelis-majelis ilmu di masjid-masjid, di musola-musola, surau-surau, dimanapun itu adalah momen atau media kita untuk lebih mendekatkan diri kita, taqarrub ilallah. Lebih dekat. Nah, saat ini kita membahas tasawuf. Tasawuf itu lebih dalam lagi dia. Setelah ilmu tauhid, kita belajar malam Ahad yang kemarin bersama Ustadz Iskandar Zulkarnain. Bagaimana kita mengahadkan Allah.
Ya, tidak ada yang ilah selain Allah. Bukan hanya dalam kita beribadah hanya kepada Allah, tidak. Dalam setiap hadirkan Allah terus. Wujud qidam baqo, ada pembahasannya. Tasawuf lebih dalam lagi dia, lebih kepada pengenalan diri. Bahwasanya kita ini adalah milik Allah. Jadi kita belajar paling tidak meminimalisir ketergantungan kita kepada kehidupan dunia. Karena dunia ini menjadikan kita lupa. Kita ini milik Allah. Kita ini bukan milik orang tua kita, bukan milik perusahaan kita, begitu juga anak kita. Kita ini bukan milik pasangan-pasangan kita, milik Allah. Pasangan, suami dan istri, anak, keluarga, arahkan ke Allah. Ayo, bacalah Al-Quran. Momen di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, kita buktikan rasa cinta sejati kita kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui dengan perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak baca salawat, amalkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Itu wujud cinta kita, ya, wujud cinta kita. Karena Rasulullah telah memberikan, meninggalkan kepada kita ini dua perkara, Al-Quran was sunnah. Fa in tamassaktum bihima falan tadillu abadan. Apabila kita berpegang teguh dengan dua hal ini, Al-Quran dan sunnah, tidak akan pernah sesat. Lan tadillu abadan. Lan itu tidak akan pernah tadillu, sesat, abada, selama-lamanya. Itu janji. Udah jelas. Allah dan Rasulnya kalau sudah berjanji tidak akan pernah ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kalau sudah janji Allah, tenang. Kata Allah, tenang. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena apa? Para wali-waliku itu, kata Allah, tidak akan pernah takut. Takut, mungkin kelaparan, tidak. Tenang, aku yang ngasih, kata Allah. Semakin kita rajin beribadah, kuat baca Quran, zikir kita, amal ibadah kita, zakat, infak, sedekah kita, jalan, Allah yang jamin semua. Bukan kita. Kita seorang yang kita udah tahu, kita udah belajar ilmu tasawuf, kita bekerja, itu bukan hanya kita harus bekerja karena kalau bukan kerja kita gak bisa ngasih makan. Tidak seperti itu pola pikirnya. Kita bekerja lillahi ta'ala. Bukan maksudnya kita, karena kalau aku gak kerja mau dikasih makan apa? Tidak. Arahkan pekerjaan itu, ke pekerjaan kita yang kita geluti, yang kita tekuni itu adalah hanya karena Allah. Hanya karena Engkau ya Allah. Lillahi ta'ala. Apapun itu. Mau dia IT, mau dia arsitek, mau dia itu bergelut di bidang travel, dan lain sebagainya. Event organizer, olahragawan, dan lain sebagainya. Semua. Apapun itu. Tamir masjid. Semuanya. Semua. Arahkan ke Allah semua. Supaya kita nantinya tidak bisa mengendalikan kecenderungan kita kepada dunia. Ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maksudnya doa ini artinya bukan 50-50, tidak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah, kebaikan yang kita terima di dunia untuk ke akhirat kita lebih baik. Di dunia kita hasanah, diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk akhirat. Bukan 50-50. Gak ada 50-50. Akhirat tetap number one. Dunia ngikut. Akhirat bagus, sukses, dunia sukses pasti.
Itu udah pasti, itu rumus. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Hasanahnya maksudnya apa? Hasanah yang Allah berikan berupa rezeki, apapun itu, jabatan, pangkat, ilmu, keilmuan semua, title kita yang bejibun belakang itu, SH, MH, semua profesor, doktor, semua itu adalah arahkan ke Allah. Kalau itu sudah hasanah, akhirat semakin kita kuat lagi. Maksudnya begitu. Nah, karena kata Allah tadi, kata Rasulullah, orang yang dicemburuin tadi adalah orang yang tahabu fillahi azza wajal. Mereka itu takut enggak seperti yang takut kepada yang ditakutin oleh manusia pada umumnya. Ya. Dia justru takut kalau semakin hari semakin lalai. Paling minim itulah. Sehari kita ini takut kalau lalai, lepas baca Quran, lepas zikir, lepas sholat, apalagi sholat. Karena pada saat sholat itulah kita wujud penghambaan diri kita kepada Allah. Kalau kita tidak sholat, sombong. Sebagaimana iblis. Iblis mau sujud enggak? Enggak mau. Sombong kayak iblis. Berarti kalau kita tidak sholat, berarti kita sama saja seperti iblis, enggak mau sujud. Sujud ini wujud penghambaan kita kepada Allah. Ya. Besok kita pada saat sujud, ya Allah, alhamdulillah kita masih bersyukur pada hari itu kita masih bisa sujud ruku kepada Allah, ruku sujud kepada Allah. Nah, seorang yang bertasawuf, dia takut semakin hari, setiap hari itu dia lalai. Lalai terhadap baca Quran, lalai terhadap zikir, sholat, lepas. Mungkin dia menggunjing orang, ngomongin orang, hasad, hasud, iri, dengki. Jadi kita belajar ilmu tasawuf itu lebih banyak kepada untuk membaca diri kita, bukan membaca diri orang lain. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup baca kitabmu aja saja, kata Allah. Jangan baca kitab orang lain. Kita masing-masing ini punya kitab. Ya. Allah memberikan cobaan ataupun apapun itu dalam masing-masing kita ini berbeda-beda. Cukup baca diri kita saja. Ayat-ayat Allah yang di samping kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu merupakan ayat tanbih atau warning dari Allah. Dan jangan sampai kita terlalaikan oleh dunia. Jangan takut, kata Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagaimana supaya kita tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih hati? Bacalah Al-Qur'an. Fadzakir bil Qur'an. Zikirkan Al-Qur'an ini. Baca terus Al-Qur'an, zikir terus. Mulazamatu zikrillah. Lazimkan nih lisan kita, lidah kita, mulut kita ini untuk berzikir kepada Allah. Perbanyak baca Quran, sholat kita tegakkan, amal ibadah, zakat, infak, sedekah. Yang sebagaimana yang udah pernah kita sampaikan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Surat Fatir ayat 35. 35 ayat 29. Ya, Fatir ayat 29. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an, kitab Allah, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan apa yang telah kami berikan dari rezeki-rezeki yang telah kami berikan,
yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya mereka itu adalah mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Artinya sesuatu hal yang tidak pernah merugi itu adalah 3 tadi. Membaca Al-Quran, zikir, sholawat, apapun itu. Sholat, tegakkan. Suka memberi, zakat, infak, sedekah. Memberi bukan hanya dengan harta. Kalau kita mau dengan harta, dengan harta. Kalau kita mampu dengan dengan memberikan support atau dengan support. Bahkan senyum saja menyenangkan hati orang lain itu adalah ibadah. Ketemu kita senyum, assalamualaikum, masya Allah, sehat, alhamdulillah sehat. Itu udah ibadah. Itulah belajar, sama-sama belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Karena di setiap apapun itu, dimanapun kita pasti ta'allam fa'allama, ta'allam wa'allama. Belajar, mengajar, belajar, mengajar. Kita dapat ilmu, pelan-pelan kita terapkan dulu dalam diri kita, baru pelan-pelan kita ajarkan. Ajarkan, kalaupun masih belum ini, kita ajarkan diri kita saja dulu. Ya, matangkan dulu dalam diri kita. Ya, matangkan dulu, baru pelan-pelan kita ajarkan ke keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Pelan-pelan. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah-rumah kalian itu, kata Rasulullah, dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran, zikir-zikir di situ. Jangan diputerin musik-musik yang nggak jelas. Puterin aja orangnya baca Quran. Kalau sudah orang penghuninya baca Quran, baru dikasih MP3 Quran. Jangan MP3-nya aja yang ngaji full bolak-balik 30 juz, orangnya enggak. Jangan, kitanya. Tapi itu sebagai motivasi. Dengar ayat Allah, MP3 Al-Quran, kita yang mengaji. Baca Quran itu motivasi. Jadi tujuan kita belajar tasawuf setiap 2 pekan sekali itu adalah momen media kita untuk belajar membaca diri. Membaca diri, bukan membaca orang lain. Baca kitab kita aja. Supaya kita lebih taqarrub ilallah. Tahabbu fillah. Cinta kita kepada Allah semakin kuat. Karena kita suruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca sifat-sifat Allah. Ya kan? Iqra bismi Iqra wa rabbukal akram. Tidak ada yang mulia selain Allah di muka bumi. Di alam semesta ini. Adapun keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah kasih kepada kita berupa ilmu, berupa title, berupa harta, berupa anak, keturunan dan sebagainya, itu adalah karomah atau kemuliaan yang dikasih dari Allah kepada kita. Makanya para wali-wali Allah itu kan tidak jarang diberi karomah. Mukjizat itu buat Rasul, tapi karomah itu untuk wali-wali Allah. Kemuliaan, karomah itu karomah yakrumu. Artinya kemuliaan, mulia. Kemuliaan dikasih Allah. Karomah, makanya ada karomahnya. Ulama yang benar-benar ulama, habaib itu kasih Allah karomah semua. Orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, ustadz, para asatid, alim ulama, habaib semua kasih Allah karomah. Kenapa? Tahabbu fillah. Cintaan mereka kepada Allah itu sangat tinggi, sangat dalam. Akhirnya mereka mendapatkan karomah, kemuliaan. Sebenarnya kita pun bisa mendapatkan karomah. Karena Allah pasti memberikan karomah kepada hamba-hambanya yang ingat kepada Allah. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sungguhnya aku tuh dekat, kata Allah. Iya. Dekat. Kita bisa mengetahui Allah melalui Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Iqra wa rabbukal akram, Allah yang paling mulia, nggak ada yang paling mulia. Salat kita itu untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Allah nggak perlu salat kita. Salat itu untuk diri kita. Wujud penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita nggak salat, sama aja kayak iblis. Kata Rasulullah, as-salatu imaduddin. Salat itulah tiang agama. Bagaimana dunia kita mau berhasil kalau salat saja kita tidak? Salat itu kunci. Dan hal yang pertama dihisab nanti adalah salat. Jadi Iqra wa rabbukal akram, terus bagaimana hubungan kita, salat kita, ya. Dari Iqra kitabak, baca diri, jangan baca orang lain. Gak usah ngomongin orang lain. Perhatikan alam. Kita mau lebih memperhatikan alam sekitar kita. Peduli. Ada batu tengah jalan, singkirin. Bukan malah dibiarkan. Bukan malah, oh tolong, ini siapa nih yang naruh batu? Bukan mencari. Orang tasawuf bukan mencari siapa, kenapa, dan apanya. Tidak. Baca diri. Iqra kitabak. Jadi seorang tasawuf itu sibuk dia membaca kelemahan dirinya. Bukan membaca, oh si A ini yang harus siapa nih batu nih. Nah kan bisa begitu ya. Lebih kepada membaca dirinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, mengajarkan kita untuk senantiasa dan juga menguatkan kita. Memudahkan kita, melenturkan hati kita untuk senantiasa tahabbu fillahi azza wa jalla, untuk lebih mencintai Allah. Lebih mencintai Allah sehingga kita bisa mengendalikan yang namanya kehidupan dunia ini. Sehingga kita tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah dipengaruhi oleh yang namanya kehidupan duniawi. Semoga kita senantiasa diberikan Allah kesehatan. Dengan kesehatan itu kita bisa terus belajar Al-Quran, belajar ilmu-ilmu Allah. Kemudian pelan-pelan kita ajarkan untuk diri kita, untuk yang terdekat kita, pasangan kita, keluarga kita. Ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu istiqomah. Kasih Bang. أشهد أن محمد رسول الله. محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Waduh habis. Ini
حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رب هذه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا وتراشوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من tamam iqamatis shalah. Ratakan kemudian luruskan saf. Rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Power off.